Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran Baimi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Kita menjawab soal-soal pilihan ganda persiapan sumatif tengah semester. Bagi adik-adik yang ingin belajar, simak terus videonya sampai akhir. Oke, nomor 1. Adi, Miko, dan Dea saling berteman. Adi gemar bermain sepak bola, Miko senang berenang, Dea suka membaca buku. Perbedaan pada ketiga teman disebut adalah, jawabannya di sini ada daerah asal, suku, bangsa, hobi, dan ciri fisik yang D. Tentu saja yaitu jawabannya yang hobi. Oke, video ini agak panjang karena di sini ada 35 soal. Tentunya nanti pada waktu sumatif tengah semester pasti banyak yang keluar, karena Kak Bayu sudah merangkum materi dari LKS, kemudian saya buatkan soal, kemudian kita bahas. Nah, keberagaman masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus: A. Dihilangkan saja, B. Dibiarkan pudar, C. Hindari agar tidak terjadi perpecahan, yang D. Dirawat dan dijaga dengan baik. Tentu saja jawabannya yang mana ini? Yang D ya. Jadi soalnya itu kalau mengerjakan dipahami terlebih dahulu, dibaca dengan hati-hati, kemudian baru kita menjawab jawabannya ya. Bahasa daerah digunakan oleh masyarakat Provinsi DKI Jakarta adalah bahasa, jawabannya yaitu yang D, yaitu Betawi. Nomor 4. Perbedaan yang bermacam-macam dalam masyarakat. Perbedaan hobi harus disikapi dengan semakin, apa jawabannya? Mempererat tali persaudaraan. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 5. Budi dan Ali merupakan teman sekelas. Budi dan Ali memiliki fisik dan agama yang berbeda. Suatu hari Ali tidak sengaja berbuat salah kepada Budi. Sikap yang tepat yang harus dilakukan Budi dan Ali adalah menunjukkan menjaga kebinekaan adalah, ini A. Budi dan Ali sebaiknya tidak berteman lagi. Budi tidak memaafkan kesalahan Ali. Yang C ini Budi memaafkan tetapi tidak mau berteman lagi. Yang D memaafkan dan kembali berteman dengan rukun. Tentu saja jawabannya yang D. Kita lanjut nomor 6. Di daerah Tesa terdapat rumah adat Tongkonan. Rumah adat tersebut memiliki bentuk yang unik, artinya Tesa tinggal di daerah Sulawesi Selatan ya. Nomor 7 sekarang. Membeda-bedakan agama antar teman dapat mengakibatkan yaitu perselisihan. Jawabannya kita masuk di nomor 8. Berikut yang termasuk perilaku menghargai keragaman di lingkungan sekolah, yaitu berikut yang termasuk perilaku menghargai keragaman lingkungan sekolah, yaitu jawabannya yang A. Bermain dengan semua teman. Selanjutnya, mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing merupakan keberagaman yang menunjukkan adanya perbedaan, yaitu suku ya. Jadi adanya pakaian adat kemudian dari berbagai daerah itu termasuk keberagaman suku. Lagu Ampar-Ampar Pisang ya, nomor 10, berasal dari mana? Dari Kalimantan Selatan. Jawabannya yang D. Suku yang terdapat di Provinsi Banten adalah, apakah A, B, C? Yang D, yaitu yang betul yang B, suku Baduy. 12.
sikap dan perilaku yang merusak kebinekaan harus dijauhi dan dihindari di lingkungan sekolah adalah A. Mau mengerjakan tugas kelompok, B. Mau mengerjakan piket sekolah, C. Mau bekerja sama dengan teman, D. Yaitu memilih-milih teman dalam pergaulan. Nah, sikap dan perilaku yang merusak kebinekaan. Nah, berarti jawabannya yang D. 13. Ras yang memiliki ciri fisik berbadan tinggi, kulit putih hingga kuning langsat, dan hidung yang mancung termasuk ras, yaitu jawabannya yang A. Kaukasoid ya. Kemudian 14. Daes tinggal di Pulau Kalimantan. Berikut bukan pernyataan yang menunjukkan keberagaman budaya di daerah Daes adalah jawabannya yang tepat, yaitu yang D. Tari Jaipong dan Kecak berasal dari Pulau Kalimantan. Nah, dicermati kata-kata yang ada di soal, kalimat yang ada di soal. Berikut bukan ya, berarti pilih jawaban yang salah. Nah, 15. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas sebagai ciri khas daerah. Berikut termasuk makanan khas suku Minang, yaitu di sini ada nasi megono, rendang, papeda, dan rawon. Jawabannya yang khas dari suku Minang itu rendang ya. Kalau di masakan Padang, nah disitu kan pasti ada rendang. Kemudian 16, yaitu berikut termasuk nilai yang dapat diambil dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jawabannya yang mana ini kira-kira? Di post dulu videonya, kemudian dijawab ya. Berteman tanpa membedakan suku bangsa. Oke, ini bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beragam. Salah satu keberagaman yang dimiliki adalah keberagaman, yaitu apa? Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beragam. Salah satunya keberagaman yang dimiliki adalah keberagaman suku bangsa. 18. Sikap menghargai keberagaman harus dijunjung tinggi dan berada di atas kepentingan semua golongan. Tentu saja jawabannya ya. 19. Berikut yang bukan lagu daerah dari Maluku, yaitu jawabannya yang B. Ampar-ampar pisang ya. Tadi sudah dijawab. Ampar-ampar pisang dari daerah mana? Silakan scroll ke atas ya. Indonesia memiliki keberagaman ras, perbedaan ras yang tidak boleh mendorong terjadinya konflik ya. Jadi meskipun adanya perbedaan ras, yang tidak boleh mendorong itu terjadinya konflik. Jadi semuanya saling menghargai perbedaan. 21. Berikut yang bukan termasuk sikap dan perilaku yang dapat merusak kebinekaan di lingkungan sekolah, yaitu apa? Jawabannya yaitu C. Meminjami teman alat tulis ya. 22, yaitu sikap dan perilaku menjaga kebinekaan di lingkungan masyarakat yang harus dibiasakan adalah, yaitu di sini jawabannya yang tepat yang C. Membantu tetangga tanpa membeda-bedakan. 23. Nelayan, petani, pedagang, guru, dan dokter adalah golongan berdasarkan
profesi ya. Jadi jawabannya yaitu profesi. Di sini ada nelayan, profesi nelayan, petani, pedagang, guru, dan dokter. Kemudian 24. Kita sudah masuk di 10 menit ya. Kita lanjut. 24. Semua suku bangsa yang ada di Indonesia merasa dan mengakui adanya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia ya. Jadi semua suku bangsa yang ada di Indonesia itu mengakui adanya satu bangsa. Apa itu? Yaitu bangsa Indonesia. Nomor 25. Berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan keuntungan adanya keberagaman agama di Indonesia ditunjukkan nomor 1. Ini tentu saja menimbulkan sifat toleransi di antara umat beragama. Yang kedua, menimbulkan keharmonisan yang lebih tinggi. Yang ketiga, menghormati perbedaan agama. Jadi tentu saja jawabannya yang yang A ya. 25 itu yang A. 26. Pulau yang berada di paling timur wilayah Indonesia yaitu Papua ya. Yang paling timur sendiri itu Papua. Bagas, Dika, Desi, dan Lala bermain permainan tradisional. Salah satu manfaat bermain permainan tradisional yaitu menumbuhkan kebersamaan. Jadi tidak mungkin salah satu manfaat permainan tradisional itu bertengkar dengan teman, atau dimusuhi teman, atau dijauh teman. Yang paling tepat itu yaitu yang ini, yang C, menumbuhkan kebersamaan. 28. Ras melanesoid memiliki ciri fisik hampir sama dengan ras negroid. Di Indonesia, persebaran ras ini terdapat di Maluku ya. Biasanya memiliki kulit hitam ya. Nah, itu hampir sama dengan negroid. Nah, di Indonesia itu biasanya tersebar di Maluku, Papua. Nah, seperti itu. 29. Sikap saling menghormati antar suku, antar ras, antar agama, dan antar golongan harus dijunjung tinggi karena dapat sikap saling menghormati. Nah, harus dijunjung tinggi karena dapat ini ya. A. Melestarikan budaya sebagai jati diri bangsa. B. Mengubah jati diri bangsa di mata dunia. C. Menghilangkan kekuatan bangsa Indonesia. D. Memecah bangsa Indonesia menjadi beberapa bagian. Jawabannya yang A, harus dijunjung tinggi karena dapat melestarikan budaya sebagai jati diri bangsa. Nomor 30. Menjenguk teman sekelas yang sakit merupakan sikap dan perilaku menjaga kebinekaan yang diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, jawabannya yang B, karena ini menjenguk teman sekelas. 31. Della selalu menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya. Artinya Della sudah menunjukkan sikap menjaga kebinekaan. Jawabannya yang D ya. Nomor 32, yaitu berikut merupakan sikap menjaga kebinekaan, yaitu yang tepat yang C, ini membersihkan kelas atau piket bersama-sama dengan teman sekelasnya. Kalau yang A ini mengejek teman yang sedang terjatuh, kemudian terlambat ya, ini bisa jadi terlambat atau dihukum gurunya ya. Kemudian yang C ini piket bersama membersihkan kelas. Yang D ini
dinasihati orang tuanya tapi anaknya mengabaikan. Jadi jawabannya yang tepat yang C. Bahasa daerah sekarang nomor 33 ya. Bahasa daerah di Indonesia diketahui berjumlah 718 bahasa. Ada bahasa daerah Aceh, Melayu, Bugis, Sunda. Perbedaan bahasa daerah ini menjadi ciri khas masing-masing suku bangsa. 34. Mela memiliki adik. Mela dan adiknya saling akur. Pernyataan tepat mengenai gambar dan penjelasan berikut ini adalah, jadi B ya jawabannya, menunjukkan sikap menjaga kebenekaan di lingkungan keluarga. Nomor 35. Mirwa tinggal di pulau yang dikenal sebagai Pulau Dewata. Di daerah nyimpan banyak kebudayaan tersebut sudah dikenal sebagai daerah mancanegara. Berikut kebudayaan yang berasal dari daerah Mirwa adalah, nah jawabannya yang tepat yang mana? Silakan dijawab di kolom komentar. Yang nomor 35 ya, satu soal buat adik-adik semuanya. Jadi saya agak perkecil. Nah ini satu soal buat adik-adik semuanya, silakan komentar jawabannya yang 35 ini jawabannya yang mana. Jadi dikenal sebagai Pulau Dewata. Pulau Dewata itu mana ya? Nah kemudian kebudayaan yang berasal dari daerah Mirwan, apa ini kira-kira? Gambar nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4? Tentu saja Kak Bayu sudah tahu jawabannya, tapi ini khusus untuk adik-adik yang menyimak channel pembelajaran Bayumi hingga akhir. Jadi 35 ini silakan adik-adik jawab. Oke, itu saja video kita kali ini. Videonya sudah 17 menit pembahasan soal pendidikan Pancasila kelas 5, yaitu belajar tentang sumatif tengah semester ya. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan soal ini, silakan cari di deskripsi linknya ya, bisa di download atau bisa diakses. Kalau ingin yang membutuhkan soal pendidikan Pancasila untuk sumatif tengah semester, silakan. Untuk adik-adik silakan dipelajari soal-soal yang sudah disediakan oleh Kak Bayu ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi adik-adik yang jawabannya lebih tepat, misalnya koreksi jawaban, silakan ditulis di kolom komentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.